Oke, what's up? Kembali lagi dengan Aleum Daun di sini. Kali ini Aleum Daun akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul Moving. Kali ini kita akan membagikan secara langsung 2 episode. Episode kali ini kita memasuki episode yang ke-12 dan yang ke-13. Di episode kali ini kita dimulai dari penyelamatan orang bernama Dr. Kang. Misi penyelamatan ini ditugaskan kepada Kim Do-sik dan Gur Yong-po. Misi penyelamatan ini dilaksanakan di negara Rusia nih guys. Entah siapa Dr. Kang itu, tetapi dia sepertinya orang penting. Dia dipaksa untuk memberitahu kata sandi di dalam sebuah koper. Dalam aksinya itu, Kim Do-sik selalu memberikan kode kata-kata seperti yang kita lakukan kepada Gur Yong-po. Kode itu artinya adalah Gur Yong-po akan menjadi sebuah tameng untuk mengalihkan musuhnya dan Kim Do-sik akan menembaki musuhnya dari atas. Dalam aksinya mereka terbang bersama. Setelah dekat dengan lokasi target, Kim Do-sik pun menjatuhkan Gur Yong-po. Dan kemudian Gur Yong-po pun malah menimpa salah satu orang yang ada di sana. Kemudian pertarungan pun terjadi. Gur Yong-po membersihkan orang-orang di bawah dan Kim Do-sik menembakinya dari atas. Dengan kemampuan super mereka tanpa kesulitan menghabisi semua orang yang ada di sana dan mereka pun berhasil menyelamatkan Dr. Kang dan membawanya pergi kembali ke Korea Selatan. Setelah itu, kita dibawa kembali ke kejadian pada saat Kim Do-sik terkepung di rumah Nona Lee, sang kekasihnya. Bukan tanpa sebab dia tiba-tiba muncul. Kim Do-sik muncul karena dia sudah punya sebuah rencana. Jadi sebelum saat Kim Do-sik kembali, Nona Lee sudah diperintahkan oleh pimpinannya Yong-jun untuk ikut bekerja sama menangkap secara hidup-hidup Kim Do-sik. Singkat cerita, Lee Min-hyo pun menyetujui dan akhirnya membantu ANSP untuk menangkap Kim Do-sik. Namun disinilah rencana mulai dijalankan. Do-sik sengaja muncul karena dia sudah tahu semua tentang kebusukan ANSP dan dia pun berencana ingin menjatuhkan organisasi ANSP tempat dia bekerja. Alasannya karena Kim Do-sik merasa dirinya telah dikhianati. Do-sik menyuruh Mi-hyun untuk dengan sengaja menodongkan pistol kepadanya dan berpura-pura untuk mengancam dirinya yang padahal ini adalah bagian dari sebuah rencana Do-sik. Kemudian Do-sik pun berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor ANSP menghadap Mi Yeon-jung atasannya. Sebelum menghadap ke atasannya, dia sempat memberikan kode seperti yang kita lakukan kepada Gur Yong-po. Saat menghadap Min Yong-jun, Do-sik mengatakan bahwa di utara dia mengetahui bahwa ada sebuah pengkhianatan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Yong-jun. Entah misi apa yang sebenarnya diperintahkan kepada Yong-jun di utara, tetapi di sini Do-sik langsung menyerang Yong-jun dan orang-orang yang ada di sana. Do-sik pun membawa Yong-jun keluar dan mengancam orang-orang yang ada di bawah. Kemudian setelah berada di atas, Do-sik menembakkan peluru ke arah Lee Min-hyun. Namun peluru itu berhasil ditahan oleh Gur Yong-po. Dan inilah maksud dari kode seperti yang kita lakukan. Jadi dari kode tersebut, Gur Yong-po secara tidak langsung disuruh untuk melindungi Nona Lee. Tindakan ini dilakukan agar orang-orang mengira bahwa Do-sik sudah membenci Lee Min-hyun, agar nantinya mereka tidak mengejar mereka berdua lagi. Keesokan harinya, Yong-jun ditemukan tersangkut di atas pohon di dekat gedung biru kantor militer resmi pemerintahan. Dari kejadian itu, Yong-jun pun tidak bisa menjelaskan apa sebabnya keributan itu terjadi. Karena Yong-jun tidak bisa bertanggung jawab atas segala kekacauan yang telah terjadi, dirinya pun akhirnya diturunkan jabatannya dan organisasi agensi ANSP pun dibubarkan. ANSP menghilang, Kim Do-sik pun juga menghilang dan ayah Lee Min-hyun akhirnya meninggal. Dan sekarang Mi-hyun benar-benar hidup sendirian, tanpa ayah dan tanpa Kim Do-sik. Kemudian Lee Mi-hyun pun pindah bekerja ke organisasi lain karena ANSP sudah dibubarkan dan berganti nama menjadi Badan Intelijen Nasional atau BIN. Dan dengan begitu Mi-hyun pun terbebas dari era barbar. Hari ke hari berlalu, Mi-hyun pun semakin merindukan Do-sik yang lama menghilang. Lee Mi-hyun selalu menatap langit berharap Kim Do-sik ada di atas langit sana. Namun sekian lama menunggu, Kim Do-sik pun tidak pernah muncul di hadapannya hingga pada suatu hari di musim salju tiba-tiba saja Kim Do-sik muncul menghampiri Lee Mi-hyun.
Karena pada saat itu Kim Do-sik pernah berjanji akan membawa Mi-hyun terbang dan melihat kota berwarna putih pada musim salju. Singkat cerita, mereka pun memulai kehidupan baru di sebuah desa terpencil dan mempunyai seorang anak bernama Kim Bong-seok. Dan hari ke hari mereka jalani hidup sebagai seorang petani di tempat itu. Kemampuan terbang Bong-seok diketahui pada saat Bong-seok belajar berbicara. Ketika dia merasa senang, dia tiba-tiba saja terbang begitu saja. Dan mereka pun langsung memasang pengaman di setiap rumah mereka agar Kim Bong-seok tidak terbang jauh. Bong-seok pun tumbuh semakin besar. Ketika dia sedang bermain dengan kupu-kupu, tiba-tiba saja tubuhnya lepas landas terbang jauh ke atas. Hingga pada akhirnya kejadian inilah yang selalu menjadi bayang-bayang Bong-seok dalam mimpinya pada saat dia terbang jauh dan diselamatkan oleh ayahnya itu. Kemudian pada suatu hari ada seseorang yang memesan sebuah apel kepada mereka. Tapi orang ini bukan sembarang orang nih guys. Orang ini merupakan utusan dari Mi-hyun untuk mengawasi tempat tinggal Do-sik. Hingga pada suatu malam rumah Kim Do-sik dikepung oleh para agen Yong-jun untuk menangkap Kim Do-sik dan keluarganya. Para agen itu bersatu mulai dari manusia listrik hingga pemilik salon yang waktu itu dibunuh oleh Frank, yaitu Naju. Dengan indera pendengaran Mi-hyun yang tajam, dia pun berhasil mendengar pergerakan orang-orang di luaran sana. Hingga pada akhirnya mereka pun merencanakan pelarian mereka. Kim Do-sik akan mengalihkan perhatian para penyergap agar Bong-seok dan Mi-hyun bisa kabur lewat belakang. Kim Do-sik pun langsung pergi menghadapi semua agen suruhan Yong-jun dan bertarung asik bersama mereka. Karena Kim Do-sik merupakan agen elit, dia pun berhasil mengalihkan para penyergap hingga akhirnya Mi-hyun dan Kim Bong-seok pun berhasil kabur lewat pintu belakang. Setelah dirasa istri dan anak mereka aman, Kim Do-sik pun turun dan menyerahkan dirinya. Kemudian mereka pun membawa Kim Do-sik. Mi-hyun dan Bong-seok berhasil kabur, tetapi dia tetap terus dipantau oleh orang suruhan Yong-jun. Sehingga segala aktivitas istri dan anaknya itu tetap diketahui oleh mata-matanya itu kemanapun mereka pergi hingga saat ini. Karena orang suruhan Yong-jun itu mempunyai kemampuan pelacakan yang sangat tinggi melebihi anjing pelacak nih guys. Dia bisa melacak orang-orang itu melalui penciumannya. Oke, setelah kita menceritakan Kim Do-sik, kini kita akan beralih untuk menceritakan Gur Yong-po. Setelah tidak lagi menjadi agen rahasia, Gur Yong-po kini bekerja sebagai PNS di sebuah kantor administrasi. Dan sekarang dia sudah menikah dengan pegawai kedai kopi waktu itu yang bernama Hwang Ji-hye. Karena pekerjaannya ini di kantor, Gur Yong-po sebagai orang lapangan sangat kesulitan dengan pekerjaannya itu. Hari ke hari dia jalani dengan bersusah payah untuk bekerja demi menghidupi istri dan juga cicilan rumah yang hanya bisa diambil untuk seorang PNS dengan harga murah tentunya. Di masa sulitnya, Hwang Ji-hye selalu memberikan semangat full tanpa henti kepada Gur Yong-po. Hingga pada suatu saat, wakil direkyun Min Yong-jun datang ke kantor tempat ia bekerja untuk menawarkan kembali pekerjaan di lapangan sebagai agen rahasia. Karena Min Yong-jun berencana akan kembali membangun organisasi ANSP. Kemudian singkatnya Gur Yong-po pun menyetujui untuk bekerja kembali dengan Min Yong-jun. Ya tentunya dengan dukungan penuh juga dari sang istri. Tugas pertama Gur Yong-po kali ini adalah bergabung dengan pasukan militer Korea Selatan untuk mengusir mata-mata dari Korea Utara. Karena konon kabarnya Korea Utara juga mengembangkan dan melatih orang-orang berkekuatan super di negaranya. Dalam pencariannya, tim militer dan Gur Yong-po dibantu oleh Rae Hyuk, si pengendus itu untuk mencari keberadaan mata-mata dari Korea Utara. Dalam pencariannya, Rae Hyuk menceritakan bahwa wakil direktur Yong-jun berencana akan kembali membangun organisasi ANSP setelah mendengar bahwa Utara juga melatih orang-orang super di sana. Jadi di dalam mata-mata itu sepertinya ada seseorang yang berkekuatan super di belakangnya untuk melindungi pasukan itu. Makanya Gur Yong-po ditugaskan ke dalam pasukan itu untuk memastikan apakah benar atau tidak di sana ada orang yang berkekuatan super juga dari utara. Rae Hyuk pun mengendus setiap jejak demi jejaknya hingga pada akhirnya dia menemukan sebuah jejak kaki. Kemudian mereka pun langsung mengikuti jejak kaki itu dan berhasil menemukan mata-mata itu. Hingga pada akhirnya baku tembak pun terjadi di sana.
Banyak pasukan yang menjadi korban dalam baku tembak itu. Dan setelah mereka berhasil menghabisi semua pasukan mata-mata, tiba-tiba saja dari atas muncul sebuah longsor dan menimpa beberapa pasukan militer Korea Selatan yang ada di sana. Longsor itu ternyata ulah dari orang yang berkekuatan super. Dia dengan sengaja menghancurkan batu-batu yang ada di sana dan membuat longsor untuk menghabisi semua pasukan. Namun dengan pengalaman Guryongpo, dia berhasil mencapai puncak gunung untuk menghajar manusia super dari utara itu. Orang dari Korea Utara itu mempunyai kekuatan super dengan pergerakannya yang sangat cepat, sehingga menyulitkan Guryongpo dalam pertarungan ini. Namun pada pertarungan ini tidak ada yang menang ataupun tidak ada yang kalah, karena manusia super dari utara itu langsung pergi meninggalkan Guryongpo dan pasukan tentara di sana. Dari kejadian ini, Yongjun pun mempunyai alasan untuk kembali membangun organisasi orang-orang dengan kekuatan super. Berikut di dalamnya ada Guryongpo, Naju, si manusia listrik, dan Jinchon. Dengan kembalinya Guryongpo bekerja sebagai orang lapangan, dirinya pun semakin sibuk di luar hingga pada saat bagian jatah untuk memakan daging bersama istrinya, dia malah akan pergi bertugas. Di hari itu bukanlah hanya sekedar makan daging sebulan sekali. Hari itu jugalah Hwang sedang dalam masa kesuburan. Kemudian Hwang pun ingin sekali mempunyai anak yang mirip seperti ayahnya itu. Dengan pernyataan itu, Guryongpo pun dengan sigap menggagalkan pekerjaan dinasnya dan pergi membuat anak bersama Hwang. Hingga pada akhirnya anaknya pun berhasil dibuat dan lahirlah Hwiso. Dengan hadirnya Hwiso, keluarga mereka pun semakin lengkap dan bahagia. Hari ke hari, Hwiso pun tumbuh semakin besar. Dan pada saat Guryongpo pulang setelah perjalanan dinas, dia dikabari bahwa istrinya telah mengalami sebuah kecelakaan bersama anaknya itu. Kecelakaan itulah yang menyebabkan Hwang meninggal, namun tidak dengan Hwiso yang diwarisi kemampuan beregenerasi dengan cepat oleh sang ayah. Dengan meninggalnya istri Guryongpo, dia sangat sedih dan terpukul karena orang yang dia cintai dan orang yang menjadi alasan untuk dia terus bertahan menjalani hidup telah tiada. Oke, dengan meninggalnya istri Guryongpo, maka pembahasan alur cerita dari drama Moving kali ini selesai sampai di sini nih guys. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.